Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum belajar, malah kita berdoa. Menurut agama Islam, doa dimulai. Oke, jadi hari ini kita mau melanjutkan tentang teks eksplanasi. Tentang teks diskusi yang kemarin kita bahas. Jadi hari ini saya mau kalian masing-masing buka bukunya halaman 120 ya. Masing-masing buka bukunya halaman 120. Oke, tapi sebelum kita masuk ke 120, marilah kita baca teks di depan kita yang berjudul ini halaman 119 ya, 18. Nah, di sini kan ada kesadaran rakyat Indonesia membayar pajak masih sangat rendah. Oke, kita baca ya. Nah, kesadaran rakyat Indonesia membayar pajak masih sangat rendah. Sementara penerimaan negara selama 5 tahun terakhir 75-85% berasal dari penerimaan pajak. Haruskah kita berutang terus dengan bangsa asing, katanya. Karena kan kalau misalnya pajaknya itu kurang kan mau tidak mau kalau untuk anggaran belanja negara kita harus utang gitu kan. Nah, kemandirian bangsa Indonesia akan tercapai jika kesadaran masyarakat membayar pajak sudah tinggi. Sumber pembiayaan negara terbagi 3, pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, dan penjualan sumber daya alam serta penerimaan pajak. Jadi kalau misalnya kita dalam negeri juga bisa sih melakukan pinjaman ke dana Bank Indonesia misalnya gitu kan. Terus penjualan sumber daya alam, misalnya kita jual minyak atau hasil alam kita ke luar negeri. Nah, terus dari penerimaan pajak gitu. Masalahnya kan kalau seperti sumber daya alam ini keterbatasannya masih tinggi. Terus pajak lah yang diharapkan karena yang itulah satu-satunya penerimaan kita gitu kan. Kalau tidak ada pajak berarti mau tidak mau harus melakukan pinjaman lagi gitu. Nah, utang luar negeri dan dalam negeri dapat memberatkan posisi APBN RI karena utang luar tersebut harus dibayarkan beserta dengan bunganya. Jadi kan bunga itu meningkat sehingga mempertinggi angka inflasi kita. Nah, negara akan dicap sebagai negara miskin dan tukang utang karena tidak mampu mengatasi perekonomian negara sendiri. Penjualan sumber daya alam secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau ekosistem serta membuat sumber daya alam tersebut menjadi langka. Penerimaan negara melalui pajak merupakan satu-satunya sumber penerimaan negara yang minim resiko. Karena dapat meningkatkan kemandirian gitu. Jadi dia minim resiko karena memang sumbernya itu dari pendapatan rakyat gitu, potongan pendapatan rakyat. Jadi dia nggak ngambil hasil alam, juga nggak ngambil pinjaman karena yang namanya pinjaman itu ada bunganya, yang namanya hasil alam itu sudah pasti ada batasannya gitu kan. Nah, terus pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut data World Bank Economic tahun 2014, Gross Domestic Product, Indonesia menduduki peringkat 16 besar tertinggi di dunia. Jadi pertumbuhan ekonomi kita tuh cepat gitu ya. Potensi kemandirian Indonesia sangat tinggi. Sayangnya dalam 5 tahun terakhir, tax ratio cukup rendah dan target pajak tidak tercapai. Yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hanya tingkat kepatuhan wajib pajak dan wajib pajak badan perorangan itu dia mencapai 55-25%. Jadi mungkin kalau harusnya pajak kita itu 100 juta contohnya gitu kan. Ini paling yang ngumpul itu cuma 55 juta gitu kan, atau 25 malah. Nah, di pihak lain penerimaan negara dari penjualan sumber daya alam semakin mengecil. Sejak tahun 1982, sebelumnya primadona penerimaan negara dari penjualan sumber daya alam. Kemandirian bangsa ke depan sangat tergantung kepada kesadaran rakyat membayar pajak.
Banyak juga orang yang merasa tidak perlu menyumbang kepada negara. Mereka berpikir negaralah yang harus menyejahterakan rakyat. Mereka adalah sekelompok masyarakat kontra prestasi pajak, menolak membayar pajak dengan melakukan demonstrasi. Padahal, mereka justru kelompok penikmat pajak, bukan pembayar pajak yang juga dikenal sebagai anggota masyarakat yang tergolong sebagai penikmat pajak tanpa berkontribusi. Yang patut disayangkan ada juga anggota masyarakat yang merusak fasilitas umum yang dibiayai oleh pajak. Tindakan ini seperti merusak barang yang kita beli dengan keringat sendiri. Siswa atau mahasiswa yang malas belajar tidak gigih menuntut ilmu pun termasuk kelompok ini karena semua fasilitas pendidikan dibiayai oleh pajak. Kelompok kontra prestasi lainnya adalah yang kecewa karena anggaran negara yang dibiayai pajak itu dikorupsi. Mereka berpikir, untuk apa pajak jika itu untuk dikorupsi gitu ya. Jadi kurang lebih kalau tadi mahasiswa gitu kan, kalau ini satu lagi mereka seperti kontra prestasi gitu. Seperti ngapain sih bayar pajak gitu toh. Pada akhirnya ya juga harus ini kan gitu. Oke. Terus kelompok kontra prestasi lainnya adalah yang kecewa karena anggaran negara yang dibayar pajak itu dikorupsi. Mereka berpikir adalah koruptor dan wajib pajak tidak membayar pajak adalah warga negara yang tidak membela negaranya. Mereka jenis warga yang bertentangan dengan tujuan negara untuk menyejahterakan rakyat. Oke, jadi dari yang kita baca itu, coba kalian masing-masing ambil ide pokoknya. Sebentar ya. Ya, masing-masing coba ambil ide pokoknya. Kan ada tabelnya di halaman 120 ya. Jadi di halaman 120 ini, wajib pajak patuh membayar pajak adalah patriot bangsa. Mereka membela negara, membangun negara, mengangkat harkat dan derajat bangsa di mata dunia. Dengan membayar pajak untuk kemandirian bangsa, agar kita menjadi bangsa yang kuat dan disegani di dunia. Stop utang negara dengan membayar pajak. Pajak banyak, hutang hilang, negara kaya, rakyat makmur. Terwujudlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, coba ini masing-masing cari gitu kan. Paragraf ke-1 apa, ide pokoknya 2, 3, 4, 5, 6. Saya kasih waktu 2 menit, nanti saya tanya satu persatu ya. Coba masing-masing dibaca. Nanti saya tanya satu persatu. Oke. Oke, untuk yang paragraf 1, kita ambil dulu ya. Contoh ide pokok kan kemarin adalah hal yang sifatnya itu umum. Jadi kesadaran rakyat Indonesia membayar pajak masih sangat rendah. Sementara penerimaan negara selama 5 tahun terakhir 75-85%. Jadi kalau ide pokok itu kan kemarin adalah kalimat yang sifatnya umum. Sehingga kalau dia umum, cirinya itu biasanya boleh dicatat ya. Pertama dia berupa opini. Opini itu adalah pendapat, lalu mengandung kata kerja definitif. Seperti adalah, iyalah, merupakan, ya kan? Selanjutnya dia memiliki bentuk kritik, saran, atau ungkapan seperti ada kata seharusnya, sebaiknya, tidak baik gitu kan, jangan. Nah, itu contoh dari paragraf yang sifatnya kalimat utama. Jadi kalimat utama itu sifatnya opini. Ada kata kerja definitif. Kalau dia tipe yang induktif, kan paragraf itu ada 2. Kalau ide pokoknya di awal namanya deduktif. Ide pokoknya di akhir namanya induktif.
Nah, kalau yang tipe induktif, cirinya biasanya di akhir-akhir ada konjungsi simpulan, seperti jadi, oleh, karena itu, dengan demikian. Nah, jadi kalau kita lihat di paragraf ke-1 ini, ada yang bisa nggak sebelumnya? Atau ada pertanyaan nggak? Coba si Imam, coba Imam. Hidupkan itunya Imam, mikrofonnya. Coba yang paragraf 1. Apa ini pokoknya Imam? Imam Mufti. Mufti ya. Silakan. Oke, Imam silakan. Oke. Siap-siap setelah ini si Ragib ya. Ragib Asirjani yang paragraf ke-2. Ini kan dasar menentukan ide pokok, jadi supaya terbiasa gitu. Ragib, coba hidupkan videomu nak. Hidupkan videonya aja, nggak usah mikrofonnya dulu. Nanti kalau udah saya suruh bicara baru hidupkan mikrofonnya. Ya silakan Imam. Paragraf 1 apa ide pokoknya? Iya. Oke, good. Imam. Oke, terima kasih Imam. Selanjutnya Ragib silahkan paragraf ke-2. Udah dapat? Awal apa akhir? Ya silakan Ragib. Hidupkan videonya lah kalau gitu, biar saya bisa lihat. Oh, itu lagi connecting. Silakan. Saya sambil ngambil nilai harian ya, jadi biar ada gitu nilai. Saya kan juga baru tahu gitu, jadi saya sambil ngukur gitu siapa yang paham, siapa yang tidak gitu, supaya jangan nanti timpang gitu. Jadi saya salah kasih nilai pula. Oke, silakan Ragib. Kalau Ragib tidak bisa, kalau tidak menjawab, itu kalau ulangan saya minus ya. Jadi nggak boleh sama saya nggak jawab. Oke, silakan coba Ragib. Oke, kalau nggak ada, Wira silahkan Wira. Hidupkan mikrofonnya, jawab paragraf kedua apa ide pokoknya. Wira Yuda. Oke, berarti minus 5 ya poinnya ya, kalau tidak menjawab. Kalau tidak bisa dari mikrofon,
Boleh dari chat juga bisa, jadi di chat aja gitu. Misalnya kamu mikrofonnya tidak tersambung, misalnya kamu jawab, jawab gitu, diketik di chat aja gitu. Oke, paragraf kedua. Oke, udah ada yang masuk chatnya. Nah, kemandirian bangsa Indonesia akan tercapai jika kesadaran rakyat membayar pajak sudah tinggi. Jadi memang ide pokok tadi yang sifatnya umum ya. Kalau yang kalau yang kalimat terakhir itu kan penerimaan negara melalui pajak merupakan satu-satunya sumber penerimaan negara yang minim resiko. Jadi serta dapat meningkatkan kemandirian itu kan dia sudah contoh kasus. Jadi kalau udah sampai dia melalui pajak merupakan satu sumber penerimaan negara yang minim resiko, meningkatkan kemandirian bangsa, kan dia sudah merinci. Kalau dia tipe-tipenya merinci seperti itu, nah itu sudah pasti berarti adalah kalimat khusus. Karena kalimat khusus itu biasanya dia rincian, mendetail, sifatnya dia fakta, terus masih berupa gagasan-gagasan yang sifatnya masih perlu dijelaskan gitu, atau dia mengandung nama ilmiah serta peristiwa, tanggal, hari, bulan, dan contoh kasus. Itu ciri kalimat khusus. Kalau kalimat utama tadi kan sifatnya umum. Nah, berarti kita dapat simpulkan ide pokok yang di paragraf kedua itu adalah kemandirian bangsa Indonesia akan tercapai jika kesadaran rakyat membayar pajak sudah tinggi. Nah, selanjutnya untuk paragraf ketiga. Paragraf ketiga ya. Di situ katanya pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut data World Bank tahun 2014, Gross Domestic Product Indonesia menduduki peringkat 16. Terus yang kedua menjelaskan tentang potensi yang tinggi. Terus ini kan udah angka-angka ya, data-data, baru terakhir disimpulkannya. Nah, kalau paragraf ketiga inilah baru yang namanya tipe induktif. Jadi dia di akhir baru disimpulkan. Kemandirian bangsa ke depan sangat tergantung kepada kesadaran rakyat membayar pajak. Dia kan disimpulkan dari hasil data pembayaran pajak tadi, pertumbuhan ekonomi, terus tingkat orang yang membayar pajak gitu. Baru disimpulkannya. Berarti kemandirian bangsa ke depan sangat tergantung kepada kesadaran rakyat membayar pajak, gitu ya. Nah, berikutnya banyak juga orang yang merasa tidak perlu menyumbang kepada negara. Mereka berpikir negaralah yang harus menyejahterakan rakyat. Terakhir dibilangnya siswa atau mahasiswa yang malas belajar tidak gigih menuntut ilmu pun termasuk kelompok ini. Karena semua fasilitas pendidikan dibayar oleh pajak. Jadi yang terakhir kan sudah contoh khusus itu. Siswa atau mahasiswa yang malas belajar, tidak gigih menuntut ilmu pun termasuk kelompok ini. Karena semua fasilitas pendidikan dibayar oleh pajak. Contoh kasus ya, berarti dia pokoknya di awal. Banyak juga orang yang merasa tidak perlu menyumbang kepada negara. Nah itu dia salah satunya. Tadi masyarakat yang kontra prestasi terhadap pembayaran pajak dengan alasan apapun ya. Terus yang keempat, paragraf keempat, kelompok kontra prestasi lainnya adalah yang kecewa karena biaya itu dikorupsi. Coba lihat, mereka jenis warga yang bertentangan dengan tujuan negara untuk menyejahterakan rakyat. Jadi kalau ini dia pokoknya di awal. Karena ini kan menjelaskan bagaimana mereka berpikir, kekecewaan mereka terhadap pajak yang tidak tersampaikan dengan tepat gitu, sehingga banyak dana itu yang dikorupsi. Jadi intinya kalau yang di akhir, mereka jenis warga yang bertentangan dengan tujuan negara menyejahterakan rakyat. Nah, kalau yang ini yang di akhir ini dia lebih cenderung ke contoh kasus karena di sini lebih ke rincian jenis warganya. Berarti jawabannya yang awal. Ini deduktif juga. Terakhir yang kelima ya. Oke, yang kelima. Ini sebenarnya 5 paragraf ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oh, yang terakhir ada 6. Nah, ini yang kelima. Kelima tadi udah, ke-6 sekarang ya.
Wajib pajak patuh membayar pajak adalah patriot bangsa. Nah, itu opini. Jadi ciri opini tadi kan ada kata kerja definitif seperti ialah, merupakan. Berarti pokoknya itu adalah yang di awal. Sementara yang di akhir kan terwujudlah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu adalah penegasan ulang. Jadi lebih ke yang pertama ya, karena di situ menjelaskan kalau rakyat yang berpajak itu mengangkat harkat martabat bangsa. Berarti wajib pajak yang membayar pajak adalah patriot bangsa. Oke, selanjutnya apa sih persamaan katanya antara kedua teks ini? Kalau kemarin kan ini kita udah baca ya, anak gemuk di seluruh dunia. Intinya di sini kan teksnya itu menjelaskan tentang bagaimana kita dalam proses berdiskusi gitu. Jadi kalau kita lihat ciri-cirinya kemarin, dia diawali dengan pernyataan umum, lalu isinya itu ada serangkaian pendapat pro dan kontra. Ya, jadi itulah yang menjadi ciri dari teks diskusi kemarin. Terus apalagi katanya? Ada perbedaan antara kedua tulisan tersebut. Bedanya ya satu tuh lebih ke pajak, sementara satu lagi masalah humanisme. Cuman kalau dari argumen saya perhatikan di paragraf atau teks kedua itu lebih banyak memuat data-data yang sifatnya fakta. Sementara kalau yang di awal ada juga data-datanya tapi lebih banyak ke yang opini. Di manakah perbedaannya? Masalah proporsi ya, proporsi fakta dan argumennya. Karena di sini pro dan kontra, sementara kalau di teks kedua sepertinya tidak ada yang pro gitu, semuanya tidak ada yang kontra, semuanya pro terhadap minimnya pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Nah, terus yang keempat, manakah yang termasuk teks diskusi? Kalau saya bilang yang teks diskusi itu lebih ke yang A, yang anak-anak hampir di seluruh dunia terutama kota besar kini semakin gemuk, itu diskusi. Tapi kalau yang kedua ini bisa sih teks diskusi, tapi dia sudah mengarah hampir ke eksposisi karena dia terlalu banyak data, terus dia tidak ada tim kontranya gitu. Oke, sekarang kita lanjut untuk teks diskusi yang terakhir. Untuk konten kebahasaannya ya. Nah ini, halaman 131. Nah di sini penggunaan bahasa yang sangat efektif dalam teks untuk tujuan persuasif, khususnya diskusi. Kamu dapat menilai penggunaan bahasa kamu sendiri untuk tujuan persuasif tersebut dengan memperhatikan hal berikut. Audiensi ya, pertama konten bahasanya itu adalah audiensi. Audiensi itu bagaimana kita menggunakan background atau cara pendengar tertarik terhadap sesuatu sebagai cara untuk meyakinkan mereka gitu. Jadi kalau misalnya kita public speaking kan ada istilahnya kita ngasih pendekatan gitu sama mereka supaya mereka tertarik dengan topik yang kita diskusikan. Jadi di awal itu, di tesis itu, konten bahasanya atau ciri kebahasaannya pertama, bagaimana sih supaya pendengar interest dulu sama topik yang dibahas. Misalnya bertanya sama pendapat mereka. Ketika kita mulai diskusi misalnya, Anda pernah nggak berpikir kalau kita bisa menghasilkan uang yang lebih banyak dengan cara menonton iklan di internet gitu misalnya contoh, atau menyajikan konten-konten berpostingan bernuansa YouTube sehingga memancing orang untuk menggunakan data mereka mensubscribe akun yang Anda buat atau audiensi. Jadi seperti menarik pembaca dulu gitu. Oke? Oke.
Selanjutnya, ada gagasan. Apa kata-kata yang kamu gunakan dalam menjelaskan dan menghubungkan gagasan, argumen, serta alasan? Jadi kata-kata kita tuh mampu nggak gitu kira-kira gagasan kita tuh mampu nggak menjelaskan atau menghubungkan gagasan? Maksudnya relevan nggak dengan konteks yang ada di lapangan gitu. Jadi kalau misalnya kita menceritakan tentang zaman prasejarah Romawi yang sekarang mungkin susah dicari bukti otentiknya, maka cara yang paling gampang untuk menjelaskan gagasan tersebut adalah dengan mereferensikan data sejarah serta bukti yang ada tersisa di lapangan. Misalnya adanya kolosium, terus adanya sistem pemerintahan pada masa tertentu gitu. Nah, itu namanya relevansi gagasan atau argumen. Jadi kita mengaitkan argumen yang ada di teks dengan yang masih tersisa di lapangan. Lalu ada sarana persuasif. Jadi sarana persuasif ini kita seperti mengajak gitu ya. Jadi seperti mengajak tentang posisi pendapat penulis gitu. Jadi bagaimana sih kita supaya bisa membuat mereka tertarik dengan satu kalimat. Misalnya Anda tahu tidak bahwasanya sistem pengolahan sampah ternyata dapat bernilai ekonomis. Nah, coba ya sekali-sekali Anda pergilah keluar rumah Anda dan pisahkan sampah organik dan anorganik. Tujuannya apa? Satu, sampah anorganik bisa dijadikan bahan daur ulang, sementara yang organik bisa Anda jadikan pupuk gitu kan. Jadi kayak kita narik dia gitu. Terus kosakatanya biasanya harus yang bermakna leksikal. Jadi leksikal itu dia kalau dibilang apa ya? Maknanya sebenarnya, bentuknya masih dasar, maknanya sebenarnya. Jadi biasanya dalam teks diskusi orang itu kan teks ilmiah. Jadi masih jarang orang pakai idiom, gitu ya. Dan yang terakhir itu ada konjungsi. Jadi konjungsi itu dibentuk oleh kohesi sebenarnya. Jadi kohesi bisa kita artikan sebagai hubungan antar kalimat, paragraf, atau kata dalam sebuah wacana secara bentuk. Jadi secara bentuk itu bisa kita lihat dari kata ganti, kata rujukan, atau konjungsi, serta kata hubung. Misalnya gini, saya meletakkan pulpen Ani di meja. Pulpen itu ternyata hilang. Nah itu kan mengaitkan dengan kalimat yang sebelumnya. Nah itulah namanya kohesi. Terus kalau konjungsi ya kata-kata hubungnya. Misalnya negara Indonesia merupakan negara yang pertumbuhan ekonominya dinilai cukup tinggi. Titik. Akan tetapi, gitu. Akan tetapinya itu adalah konjungsi yang menghubungkan secara kohesi. Jadi kohesi itu adalah keterikatan dari segi bentuk. Kamu bisa lihat dari kata rujukan, dari kata ganti, maupun dari konjungsi. Oke, itu saja. Ada pertanyaan atau tidak? Karena waktunya sudah habis. Sebentar ya, jangan keluar dulu biar saya screenshot absennya. Ini kalau apa? Word-nya di mana? Ini ya? Word, Microsoft. Ini kan, bisa kan? Oke aja. Oke. Iya. Oke. Nanti di paste bisa. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kedua kelas 7 ya?